Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini kita bakal bongkar satu rahasia yang umurnya udah 1.200 tahun. Sebuah rahasia yang bisa bener-bener ngubah cara kamu belajar untuk selamanya. Coba deh, inget-inget. Pernah nggak sih kamu begadang semalaman buat belajar, baca puluhan halaman, dan ngerasa udah siap banget buat ujian? Besoknya, pas dilihat lagi, otaknya kayak kosong melompong. Ngeselin banget kan? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Dan faktanya, ini bukan cuma perasaan kamu aja. Sains modern nunjukin angka yang jujur bikin kaget. Sekitar 90%, ya 90% informasi yang baru aja kamu pelajarin hari ini, bakal hilang gitu aja dalam 24 jam. Kebayang nggak? Udah capek-capek belajar, 90%-nya nguap. Tapi ada kabar baiknya nih. Masalahnya itu bukan di kamu. Bukan karena kamu kurang pinter atau memorinya jelek. Bukan. Masalahnya itu ada di metodenya. Dan solusinya? Ternyata udah ditemuin lebih dari 1.000 tahun yang lalu sama seorang jenius dari abad ke-8. Nah, yuk kita bedah solusinya. Kenalan dulu nih sama Jabir Ibnu Hayyan. Mungkin di dunia barat lebih dikenal sebagai Geber, bapak kimia modern. Tapi di balik semua penemuan kimianya, dia itu nyimpan rahasia yang jauh lebih berharga. Sebuah sistem buat belajar yang, wah, revolusioner banget. Biar kebayang sekeren apa sistemnya. Coba bayangin ini deh. Seumur hidupnya, Jabir itu nulis atau paling nggak menguasai sekitar 3.000 naskah. 3.000. Di zaman itu lu ya, belum ada internet, belum ada mesin cetak. Gimana caranya coba? Nah, jawabannya ada di metodenya itu. Oke, ini dia nih dagingnya. Kita bakal bedah tuntas 5 prinsip utama dari metodenya yang bisa kamu terapin mulai hari ini juga. Buat ngubah otak kamu jadi mesin belajar yang super efisien. Jadi, ini dia 5 pilarnya. Belajar aktif, terus ada pengulangan berjangka, belajar berbasis rasa ingin tahu, mengajar untuk belajar, dan yang terakhir, istirahat strategis. Masing-masing ini tuh kayak kunci buat ngebuka potensi otak kamu. Yuk kita kupas satu-satu. Mulai dari yang pertama. Prinsip pertama, belajar aktif. Jadi gini, Jabir ini salah satu ilmuwan pertama yang ngeh kalau belajar itu bukan cuma duduk manis dan baca. Nggak bisa gitu. Kamu harus terlibat, harus melakukan sesuatu, nyoba-nyoba, bereksperimen. Buat dia, teori doang tanpa praktik itu, ya sia-sia. Dan gilanya, sains modern sekarang setuju banget sama Jabir. Penelitian nunjukin kalau kita cuma baca doang, pasif gitu, kita cuma ingat 10% informasi. 10%. Tapi coba lihat deh kalau kita praktek aktif, tingkat ingatan kita langsung meroket ke 75%. Beda jauh banget kan? Terus gimana cara prakteknya? Gampang banget. Abis belajar, kira-kira 25 menit lah. Tutup bukunya. Terus ambil kertas kosong dan paksa otak kamu buat nginget-nginget lagi poin-poin pentingnya dan tulis ulang pakai bahasamu sendiri. Ini bukan tes lo ya, ini cara biar informasinya benar-benar nempel. Prinsip kedua namanya pengulangan berjangka atau kalau istilah kerennya spaced repetition. Jabir ini punya kebiasaan yang mungkin kedengeran aneh. Dia tuh nggak pernah namatin satu topik dalam sekali belajar. Dia bakal pelajarin sebentar, terus tinggalin beberapa hari, baru balik lagi. Ini kayaknya ngelawan intuisi ya, tapi jenius banget. Soalnya gini, otak kita itu nggak didesain buat belajar maraton SKS, alias sistem kebut semalam. Itu tuh kayak nyiram tanaman pakai 10 ember air sekaligus. Ia malah mati tanamannya. Jauh lebih efektif kalau disiram dikit-dikit tapi rutin. Nah, belajar juga gitu. Sesi belajar yang singkat-singkat tapi disebar waktunya itu jauh lebih manjur. Sains modern bahkan udah nemuin jadwal idealnya nih. Coba deh, ulas materi baru. Sehari setelah belajar. Terus 3 hari kemudian. Terus seminggu, 21 hari, dan terakhir 60 hari kemudian. Kalau kamu ikutin pola ini, dijamin informasinya bakal kekunci permanen di memori jangka panjang kamu. Prinsip ketiga ini sering banget dilupain, padahal penting banget. Mulai belajar itu dengan bertanya. Sebelum Jabir baca buku, dia nggak langsung hajar baca. Dia diem dulu, terus nanya ke diri sendiri, gue mau nyari apa ya di sini? Atau masalah apa sih yang pengen gue pecahin pakai ilmu ini? Kenapa cara ini ampuh banget? Jadi, ada studi dari UC Davis yang nemuin kalau otak yang penasaran itu nyerap 40% lebih banyak informasi. Rasa penasaran itu ngelepasin dopamin, semacam zat kimia di otak yang bikin kita jadi waspada, termotivasi, dan siap banget buat belajar. Jadi, tipsnya, sebelum mulai, coba tulis 3 pertanyaan yang benar-benar bikin kamu kepo soal topik itu. Prinsip keempat. Ini nih, tes pamungkasnya. Jabir itu nggak cuma belajar buat dirinya sendiri, dia juga aktif ngajar murid-muridnya. Dia tahu banget, cara paling cepat buat nemuin di mana kita masih kurang paham itu ya
dengan coba menjelasin ke orang lain. Dan kerennya, 1200 tahun kemudian, seorang fisikawan hebat, Richard Feynman, nemuin hal yang sama persis. Sekarang kita kenal sebagai teknik Feynman. Ini bukti kalau prinsip ini tuh abadi. Jadi coba deh, rekam diri kamu sendiri 2 menit aja. Jelasin apa yang baru kamu pelajarin. Hasilnya pasti bakal bikin kamu kabeh. Dan yang terakhir, tapi sama sekali nggak kalah penting, istirahat strategis. Jabir itu punya ritual buat benar-benar berhenti total setelah beberapa jam belajar. Dia bakal jalan-jalan, atau cuma dia merenung, bahkan tidur siang. Dia ngerti kalau otak itu butuh waktu buat mencerna dan nyusun informasi yang baru masuk. Poin pentingnya di sini, ingatan itu nggak jadi kuat pas kita lagi belajar, tapi justru pas kita lagi istirahat setelahnya. Ada studi dari MIT tahun 2019 yang nunjukin kalau tidur cukup aja bisa ningkatin ingatan sampai 40%. Jadi istirahat itu bukan males-malesan ya, tapi justru sebuah keharusan dalam belajar. Nah, jadi sekarang kamu punya satu set peralatan baru yang super canggih. Ini bukan sekedar tips-tips biasa loh ya. Ini adalah sebuah sistem yang udah terbukti manjur selama lebih dari 1000 tahun. Yuk kita rangkum cepat ya. 1. Belajar itu harus aktif, jangan pasif. 2. Ulangi materi dengan jeda waktu yang pas. 3. Awali dengan rasa penasaran dengan bertanya. 4. Coba ajarin apa yang kamu pelajari buat ngetes pemahaman. Dan 5. Jangan lupa istirahat itu bagian dari strategi belajar. Oke, sekarang kamu udah tahu caranya belajar yang benar. Ini sebuah kemajuan besar. Tapi, ini justru nimbulin pertanyaan lain yang sama pentingnya. Masalah yang dihadapi semua orang, bahkan yang paling pintar sekalipun. Masalah waktu. Gimana kalau aku bilang, ada loh ilmuwan lain, namanya Al-Batani, yang berhasil metain 489 bintang, nulis ratusan buku, ngurus observatoriumnya sendiri, sambil tetap punya waktu buat keluarga. Waktu dia sama kok kayak kita, 24 jam sehari. Dia cuma tahu satu rahasia soal waktu yang jarang banget orang tahu, dan ini sama sekali bukan soal disiplin. Penasaran gak sih apa rahasianya? Kita bakal bahas tuntas di kesempatan berikutnya.